Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan saya ambilkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ensiklopedi Akhir Zaman. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jalla yawmal qiyamah ya Adam yaqul labbaika rabbana wa sa'daik fayunada bisawt innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Qala ya rabbu wa ma ba'tsun nar? Qala min kulli alfin. Arahu qala tis'ami'ati wa tis'ain. Fahina idzin tad'ul hamilu hamlaha wa tashibul walid wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Fashaqqa dhalika 'ala an-nasi hatta taghayyarat wujuhuhum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Ya'juj wa Ma'juj tis'ami'ati wa tis'ain wa minkum wahid. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat, ya Adam wa Adam. Kemudian Nabi Adam menjawab, labbaik wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu dengan kerelaan hati. Rabbana labbaika rabbana wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu dengan kerelaan hati. Rabbana itu Tuhan kami. Jadi ada kerelaan hati itu. Sa'daik, labbaik ini juga jawaban orang-orang yang talbiyah haji. Jadi ucapan bagi orang yang pergi haji itu labbaik Allahumma labbaik. Demikian juga Nabi Adam. Lantas dia dipanggil dengan suara keras, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan anak keturunanmu satu utusan neraka, ba'tsan ilan nar. Jadi fayunada bisaut. Jadi dia dipanggil dengan suara keras. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muruka, memerintahkanmu, antukhrija min dzurriyyatik ba'tsan ilan nar, untuk mengeluarkan dari keturunanmu utusan ke neraka atau golongan yang ke neraka. Kemudian Nabi Adam bertanya, ya Rabbi wa ma ba'tsun nar? Wahai Tuhan, apa yang dimaksud utusan ke neraka, atau bagaimana, atau berapa jumlahnya? Qala, Allah berfirman, min kulli alfin, dari setiap 1000. Arahu, aku melihatnya. Qala, ia berkata, tis'ami'atin, jadi 900, wa tis'atan, dan 9, wa tis'ain, dan 90, berarti 999. Itu bahasa Arabnya tis'ami'atu wa tis'atau wa tis'ain. Fahina idzin, maka ketika itu, pada saat itu, tad'ul hamilu hamlaha, maka orang hamil ini gugur kehamilannya atau jatuh kehamilannya. Wa tashibul walid, maka beruban langsung
anak kecil. Walid anak yang baru lahir langsung beruban. Wataron nasa sukaro, dan kamu melihat orang-orang ini mabuk. Wa ma hum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi siksa Allah itu sangat pedih. Ini ada di Al-Qur'an ini, ayat ini ya. Fasyaqqa dzalika 'alan nas, maka hal itu memberatkan banyak orang sehingga wajah mereka berubah. Jadi para sahabat ini, fasyaqqa dzalika 'alan nasi hatta taghayyarat wujuhuhum, sampai wajah-wajah mereka berubah. Ini para sahabat ini sampai berubah wajahnya, berat mendengar itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberi salawat atasnya dan keselamatan. Min Ya'juj wa Ma'juj, dari Ya'juj dan Ma'juj, tis'ami'ati wa tis'ata wa tis'in, 999. Wa minkum wahid, dan dari kalian satu. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari, kitab tafsir. Jadi hadis nomor 4741. Jadi dulu saya pernah membaca hadis ini, saya menganggap bahwa hadis ini tidak terjadi di hari kiamat, tapi terjadi awal penciptaan, yaitu Nabi Adam berbicara sama Allah. Pemahaman saya dulu seperti itu. Ternyata hadis ini adalah pembicaraan Allah bersama Nabi Adam nanti di hari kiamat. Karena ada hadisnya adalah yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Jadi nanti. Kok tahu Allah padahal masih nanti lah. Allah kan Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi dulu pemahaman saya anggap ini hadis ini zaman dulu, tapi ternyata hadis ini pembicaraan Allah nanti pada hari kiamat, bukan zaman awal penciptaan. Jadi pemahaman saya dahulu salah. Dan barangkali ada yang mengkritik kalau ada orang menyebut hadis disebutkan Arabnya qala Allahu ta'ala, dia mengkritik, biarkan, itu kritikan ya, kita terima saja. Tapi penting saya menyampaikan hadis ini supaya kita tahu. Dan saya tadi menyebut hadis Bukhari beserta nomornya juga penting supaya bisa dicek. Wong skripsi saja sekarang juga harus ada rujukannya. Ini supaya kuat. Jadi zaman sudah berubah. Memang kalau zaman Wali Songo ini nggak perlu sedetail ini. Wali Songo nggak usah qala Allahu ta'ala, tidak usah begitu. Jadi kalau Wali Songo, jadi Wali Songo cuma becek ke titik olo ketoro gitu, nggak usah dalil faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surat ini ayat sekian, baris sekian. Itu kalau Wali Songo tidak usah begitu, karena waktu itu masih awam. Tapi sekarang kondisi umat Islam ini sudah tidak awam lagi. Walaupun ada yang awam, tapi banyak yang sudah tidak awam. Beda jauh dengan zaman Wali Songo, maka perlu ada dai-dai atau orang-orang yang menyampaikan hadis Nabi beserta rujukannya, berdasarkan kitabnya juga. Sebagaimana Gus Bah kan sering menyampaikan hadis juga, kitabnya juga. Sebagaimana Yai Abdul Qayyum, ini ulama NU juga menyampaikan hadis-hadis beserta kitabnya. Demikian pula Ustadz Adi Hidayat juga sering, bahkan sampai di sebelah mana pojoknya. Walaupun ada yang mengkritik juga dari beberapa ustadz, mungkin kalau orang NU menyebut Ustadz Wahabi atau sebagian kita menyebut Ustadz Salafi, mengkritik. Apa manfaatnya nyebut-nyebut hadis-hadis seperti itu? Tapi kita terima aja kritikan mereka. Pilihan terserah pada Anda. Bahkan orang di luar Islam pun tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Mungkin itu saja dulu, kita lanjut di video selanjutnya.
Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.